Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Priliasari. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Lambung Mangkurat. Hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMA Negeri 1 Kintab, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Berdiri, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Silakan duduk. Sebelum memulai pembelajaran, silakan dipimpin doa. Saya minta kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini tanggal 14 Desember 2022. Pukul berapa sekarang? Pukul 9.30. 9.30. Siapa yang tidak hadir? M. Husni. Itu mana? Ibunya Firmansyah. Jar apa yang kejar? Firmansyah kemana? Katanya Bu. Ada izin tidak? Dan saya apa ya? Kemudian saya Firmansyah, siapa lagi? M. Husni. Tanpa keterangan juga. Baik, jadi Firmansyah dan M. Husni pada hari ini tidak dapat berhadir tanpa keterangan. Sebelumnya kalian pernahkah membeli sesuatu barang di pasar atau toko melalui proses tawar menawar? Beli apa sih? Beli? topi Kayu. Beli kayu. Ya? Oh, sayur. Selain sayur apa lagi? Ayam. Ya, tawar menawar ya berarti ya. Kalian pernah membuat perjanjian? Yang menguntungkan? Kalau kalian pernah melakukan salah satu dari keempat ini atau keseluruhannya, berarti kalian sudah melakukan negosiasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengevaluasi informasi dalam teks negosiasi. Sekarang kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita. Di sini setelah mempelajari teks negosiasi, kalian diharapkan akan mampu mengevaluasi. Ya, kalian sebagai peserta didik mampu mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan atau pesan dalam teks negosiasi berbentuk dialog secara akurat, kritis dan reflektif. Materi kita sebelumnya tentang teks. Kemarin pertemuan terakhir kita diminta untuk menuliskan cerpen berdasarkan tiga. Betul. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi baru. Sebelum masuk ke materi baru, saya mau bertanya dulu ke kalian, masih ingat tidak hikayat itu apa? Karya sastra masa lalu. Yang menjadi ciri dari hikayat sendiri itu apa? Bahasa Melayu. Bahasanya Melayu. Kemudian dari latar ceritanya biasanya berkisah tentang kerajaan. Betul. Berarti kalian masih ingat tentang materinya ya. Nah sekarang ini apa sih negosiasi itu? Tawar menawar. Ya, tawar menawar yang seperti apa? Untuk apa kalian
supaya menguntungkan dengan sebuah kesepakatan, ya. Itu tadi teks negosiasi ya. Kemudian menurut kalian apa saja yang diperhatikan dalam negosiasi? Ini nanti akan kita bahas. Kemudian ciri atau karakteristik dari teks negosiasi ini nanti juga akan kita bahas ya. Sekarang kita ke pengertian teks negosiasi. Ya, boleh sambil dicatat ya. Pengertian teks negosiasi itu tadi dikatakan bahwa pada dasarnya negosiasi itu adalah sebuah proses tawar-menawar ya. Proses tawar-menawar yang mana tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan ya. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan, dan kesepakatan itu tentunya disetujui oleh kedua belah pihak untuk mengatasi berbagai perbedaan atau perselisihan. Jadi itu yang dimaksud dengan negosiasi. Boleh kalian lihat di dalam teks halaman 85 itu ada membeli sepatu. Kemudian saya minta kalian, adakah yang bersedia untuk ke depan membacakan teks negosiasi ini atau berperan sebagai penjual dan pembeli dalam negosiasi? Boleh? Ronald dengan siapa namanya? Aditya Rahman. Aditya. Dipersilahkan. Yang lain mohon disimak dan diperhatikan. Siapa sebagai pembeli agak sebelah sini nak, biar tidak silau kena layar monitor. Pembeli siapa? Siapa pembelinya? Siapa? Aditya. Oke, penjualnya? Penjualnya saya. Siapa? Ronald Gabriel. Ronald Gabriel. Silakan. Sepatu. Penjual. Beli sepatu, Mas. Silakan dilihat-lihat. Pak, saya mau beli sepatu ini, berapa harganya? Oh, silakan. Sepatu yang itu harganya 300.000, Mas. Wah, apa harganya boleh saya tawar, Pak? Boleh. Mau nawar berapa, Mas? Kalau 200.000 gimana, Pak? Waduh, harga segitu terlalu rendah, Mas. Maaf, belum bisa. Kalau saya naikkan jadi 250.000 gimana? Naikkan lagi lah, Mas, agar bisa menutup modal. Ya, paling saya hanya bisa sampai 270.000, Pak. Ya sudahlah. Yang penting laku terjual, walau untung sedikit. Saya bungkus dulu ya, Mas. Terima kasih, Pak. Ini uangnya. Baik. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat Ronald dan Aditya. Ya. Nah, yang lain teman-teman ya, setelah kita memperhatikan tadi apa yang ditawarkan, apa yang menjadi permasalahan di harga, berarti si penjual dan pembeli Ronald dan Aditya tadi berdiskusi tentang harga sepatu ya. Setelah kalian mendengarkan teman kalian tadi, sekarang kalian bisa mencari jawaban mengenai ini. Kita sama-sama saja, satu persatu saja ya. Yang pertama, apakah terdapat kegiatan tawar-menawar antara Adit dan Ronald tadi? Penjualnya menawarkan harga 200. Pembelinya 200. Harga 200. Terjadi tawar-menawar, akhirnya dapat harga berapa? 200. Baik, berarti ada ya bukti tawar-menawarnya. Pada awalnya terdapat perbedaan atau ketidaksepakatan antara kedua belah pihak, betul? Tidak ada kesepakatan, belum ada ya. Kemudian akhirnya bersepakat mencapai sebuah tujuan. Kesepakatan apa yang terjadi antara kedua pihak tadi? Siapa boleh? Boleh, silahkan. Gak apa-apa yang main tadi itu gak apa-apa. Kesepakatan yang terjadi ialah di saat pembeli mau membeli sepatu tadi dengan harga 270.000, walaupun harga asalnya itu 300.000. Maksudnya itu penjual memperbolehkan harga tawar tersebut, Bu. Ya, penjual menyetujui dengan itu harga 270.000 tadi sesuai. Mereka penjual dan pembeli sepakat. Kata penjualnya nggak apa-apa deh. Ya, untung sedikit, katanya kan tadi ada di kalimat yang disebutkan. Ya, seperti itu ya. Ini yang namanya sebuah negosiasi.
Sekarang kembali ke buku teks kalian. Di halaman 86. Nah, itu kan ada sebuah tabel definisi negosiasi. Tahu tabel definisi negosiasi, tahu ya? Ada? Dapat? Dapat. Nah, sekarang boleh kalian gunakan gawainya. Silakan kalian cari definisi nominal itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian satu lagi definisi formal, artinya menurut pendapat pakar atau ahli. Setelah itu nanti silahkan kalian simpulkan berdasarkan dua pendapat tadi. Ada pertanyaan? Tidak. Silakan gawainya digunakan. KBBI dari Putri. Nah, cari di situ negosiasi. Gak usah langsung kan, langsung negosiasinya. Udah, gak usah negosiasinya. Iya. Pencarian kalian aja KBBI daring. Ya, KBBI daring. Kemudian setelah ketemu KBBI daring, klik KBBI-nya. Masukkan kata kuncinya. Kamu mau mencari misalnya negosiasi. Ya, pencarian selesai. Ada yang ingin menyampaikan hasil pencariannya? Boleh, silahkan berdiri atau maju ke depan. Berdiri saja ya. Diskusi saja. Definisi nominal KBBI, proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak yang lain. Penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa. Menurut Jasman 2005, negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Definisi personal. Negosiasi menurut pendapat saya adalah proses yang terjadi antara dua pihak, bisa kelompok atau individu, karena kedua belah pihak memiliki pendapat yang berbeda. Nah, tujuan negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak melalui proses perundingan tersebut. Baik, itu tadi ya, negosiasi ya, bukan negosiasi. Ya, negosiasi. Sekarang kita lanjut. Sebelum kita menyampaikan negosiasi, ada yang harus kita perhatikan. Ya, yang pertama adalah bahasa persuasif. Artinya bahasa ini harus mampu mempengaruhi pihak lain. Ya, tadi seperti yang dicontohkan di jual beli sepatu, penjual mempengaruhi pembeli supaya mau membeli dengan harga yang ditawarkan, dan pembeli juga mempengaruhi penjual agar mau memberikan sepatu dengan harga yang diminta oleh si pembeli tadi. Yang ini yang harus dilakukan adalah kalian harus menggunakan bahasa yang santun, ya, menggunakan bahasa yang santun. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, paham ya? Paham. Jika paham, kita lanjutkan. Paham tidak nih? Paham. Ciri atau karakteristik teks negosiasi. Tujuan tadi seperti yang disampaikan oleh Najwa. Tujuan dari negosiasi tadi adalah mencapai suatu kesepakatan. Betul. Kemudian ada kesepakatan yang dihasilkan atau perjanjiannya ada, gitu ya. Kemudian ada penyelesaian yang saling menguntungkan dari kedua belah pihak.
saya akan seperti biasa memberikan lembar kerja kepada kalian. Lembar kerja ini dikerjakan secara berkelompok. Ya. Untuk kelompoknya saya bagikan, jadi ini ya kelompoknya ya. Ada kelompok, silahkan ditulis, boleh. Kelompok 1. Ya. Kelompok 1 di situ ada Ronald, kemudian Faza Maulida, Ahmad Dhani Riansyah, Dewi Susanti, Rian, ya. Kemudian di kelompok 2 ada Husni, Jamilah, Diana Novitasari, Aditya Rahmat, lalu Sohibul Kahfi. Sudah semua duduk dengan kelompoknya? Ya, jika sudah duduk dengan kelompoknya, saya minta perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Di sini untuk mengambil lembar kerjanya. Kelompok 1, 2, mana 2? Ya. Boleh. 2, 3. Sudah dapat lembar kerjanya? Nah, silahkan kalian baca petunjuk kerjanya, kemudian tulis nama dan kelasnya. Lalu silahkan kalian simak teksnya ada di mana? Halaman 87. Halaman 87. Judulnya Beli laptop baru. membeli laptop Baru. Silahkan itu kalian evaluasi informasinya. Ada pertanyaan? Boleh? Silahkan. Untuk anggota yang tidak hadir. Yang tidak hadir tidak usah dituliskan, yang hadir saja. Ya. Di lembar yang disediakan. Ya. Jadi silahkan disimak teksnya benar-benar sesuai dikerjakan. Jika ada pertanyaan boleh tanyakan ke saya ya. Waktu kita 15 menit saja. Ya. Kan berkelompok, jadi banyak temannya silakan bekerja bersama. Saya melakukan penilaian terhadap aktivitas kalian. Jadi bagaimana kalian di kelompok, bagaimana kalian bekerja sama itu akan saya nilai, ya. Jadi tolong diperhatikan benar-benar. Siapa yang bagian nomor 1, siapa nomor 2, nomor 3, nomor 5, atau nomor 10, kamu ada berapa orang? 5, dari 1 orang 2 soal. Mana dibagi langsung gitu biar enak. Siapa nomor 1, 2, 3, 4 siapa? Oke, 5, 6. Yo, itu ya bagi kelompok, tugas bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing dalam kelompok. Jangan hanya 1 orang saja yang mengerjakan, nanti kamu nggak bisa. Tugas kuliah semakin banyak. Iya. Dan membutuhkan banyak aplikasi. Dan membutuhkan banyak aplikasi untuk menyelesaikannya. Sudah selesai semuanya? Ya. Seperti biasa kita akan presentasikan hasil diskusi kalian. Saya juga selama kalian diskusi, saya melakukan penilaian sikap kalian selama berdiskusi. Selama mengerjakan lembar kerja tadi, saya melakukan penilaian masing-masing dari kalian. Silakan saya minta untuk kelompok 5 mana? Ya, kelompok 5 silakan presentasi ditanggapi oleh kelompok 2. Kelompok 2 mana? Ya, silakan menanggapi kelompok 5. Silakan maju ke depan. Agak ke sana saja supaya tidak kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
Nomor 1. Apakah kedua belah pihak yang terlibat dan apa kepentingan tiap-tiap pihak dalam teks tersebut? Menurut kalian, apakah kesepakatan yang terjadi menguntungkan kedua belah pihak? Jelaskan apa keuntungan untuk keduanya. Keuntungan Rudi yaitu mendapatkan laptop baru dan mendapatkan ilmu yang diperoleh dari belajar dengan sungguh-sungguh. Keuntungan ayah yaitu mempunyai anak yang pintar dan rajin belajar. 10. Menurut pendapat kalian, apa saja yang perlu diperhatikan? Untuk ayah agar bisa hidup hemat untuk membelikan laptop untuk Rudi. Dan Rudi juga harus mempersungguh dalam belajarnya. Sekian dari kelompok kami. Apakah ingin ditanyakan kelompok 4? Kelompok 2 ya? Oh, 2. Silakan kelompok 2 berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin boleh mendengar jawaban nomor 5 sekali lagi. Sudah cukup baik dan santun. Baca soalnya dulu. Menurut kalian, apakah bahasa yang digunakan saat menyampaikan permintaan dalam teks tersebut sudah cukup baik dan santun? Jelaskan alasannya. Sudah cukup baik dan santun, tetapi tidak terlalu formal dan juga menunjukkan keakraban antara ayah dan anak dalam situasi yang santai di lingkungan keluarga. Maksud Anda dalam percakapan yang formal tadi itu apa maksudnya dalam suatu keluarga tersebut? Formal. Apa itu maksud formal? Formal itu dengan menggunakan bahasa yang baik, sopan dan santun. Terus Tidak menggunakan bahasa Indonesia yang terlalu baku. apa namanya itu? Ingin menyimak cara mereka membaca, Bu. Ya, boleh. Tanda baca sama santai dalam membaca itu terlalu apa itu namanya? Terlalu Terlalu terburu-buru. Nah, itu maksudnya. Nah, terus Ya untuk intinya kalau nanti presentasi lagi dipersiapkan terlebih dahulu secara matang. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 ya. Sudah menanggapi kelompok 5. Sama seperti yang disampaikan oleh kelompok 2, saya ingin menyampaikan beberapa evaluasi berdasarkan hasil simakan saya tadi. Benar kata temanmu, untuk ini sebelum presentasi alangkah baiknya dikondisikan terlebih dahulu, dibicarakan sama-sama dulu ini bagian siapa supaya tidak terjadi kesalahpahaman ketika dalam mempresentasikan. Kemudian ketika membacanya diperhatikan lagi tanda baca. Kalau memang itu titik, silakan kalian jeda dan koma, silakan cara membacanya seperti apa. Saya rasa kalian sudah paham. Untuk presentasi selanjutnya harus lebih fokus lagi. Silakan nanti diperbaiki lagi sebelum dikumpulkan. Kalau memang ada tanda baca yang belum diberikan, silakan diberikan. Penulisan juga ya, jangan lupa ya. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat kelompok 5. Ya. Terus boleh tunjuk deh satu kelompok siapa? Kelompok 5 maunya? Ada 1, 2, 3, 4. Kelompok 1. Silakan kelompok 1 ditanggapi kelompok 5. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Ronald Gabriel Barat. Saya Nian. Saya Faza Maulida. Nomor 1. Siapakah kedua belah pihak yang terlibat dan apa kepentingan tiap-tiap pihak dalam teks tersebut? Pihak yang terlibat adalah Rudi dan ayah Rudi. Kepentingan Rudi adalah ingin membeli laptop baru karena pembelajaran. Kemudian kepentingan ayah Rudi adalah ingin membelikan laptop Rudi, tetapi nominal uangnya telah menipis karena membeli HP Wati.
Jelaskan, jika kalian berposisi sebagai pihak yang mengajukan permintaan dalam teks tersebut, apa saja alasan-alasan yang dapat kalian tambahkan untuk menguatkan permintaan kalian? Alasan tambahan untuk membeli laptop baru tadi atau meyakinkan ayah Robi tadi adalah selain karena untuk memenuhi kebutuhan belajar, membeli laptop baru dengan kualitas yang lebih tinggi adalah memiliki banyak fungsi lainnya seperti memiliki chipset dan ROM yang mumpuni untuk menjalankan berbagai software. Nah, pada akhirnya apakah permintaan tersebut dikabulkan? Jelaskan apa alasannya. Permintaan Rudi dikabulkan karena permintaannya masuk akal karena nantinya laptop Rudi yang lama bisa diwariskan kepada Wati untuk mengerjakan ketik. 10. Menurut pendapat kalian, apa saja yang perlu diperhatikan? Menurut pendapat saya, ayah Rudi memulai menabung di bulan depan untuk membelikan Rudi laptop, dan Rudi harus menepati janji untuk mengajari adiknya Wati laptop. Sekian dari jawaban kami. Apa ada tanggapan atau ada tanggapan? Kelompok berapa tadi, Bu? 5. Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Aditya Pratama dari kelompok 5. Saya ingin menanyakan apa yang dimaksud dengan chipset. Apa? Chipset. Nah, ya, chipset atau chipset? Chipset itu adalah hardware, otak dari sebuah device, yaitu sebagai penjalan kamera, penjalan grafik, penjalan data, semuanya disimpan di dalam otak pikiran dan atau yang disebut chipset itu. Otak dari komputer, chipset itu atau laptop. Kemudian ada lagi? Boleh ya. Untuk nomor 8 apakah bisa diulang? Soal Nomor 8. Apakah akhirnya terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak? Jelaskan apa saja kesepakatannya. Ya, akhirnya terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan dulu di Akhirnya terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan Rudi dan ayahnya adalah ayahnya akan memberikan Rudi laptop dengan syarat Rudi harus mengajarkan adiknya Wati menggunakan laptop dan Rudi harus belajar lebih giat. Bagaimana? Hanya pulang saja dia. Ya, sudah? Pulang. Ada lagi tambahan? Ada lagi, Bu? Boleh, silakan ditambahkan apa lagi? Saya ingin mengoreksi tentang jawaban nomor 10 yang terakhir. 10. Bacakan soalnya. Iya. 10. Menurut pendapat kalian, apa saja yang perlu diperhatikan? Menurut pendapat saya, ayah Rudi mulai menabung di bulan depan untuk membelikan Rudi laptop, dan Rudi harus menepati janji untuk mengajari adiknya Wati laptop. Wati laptop. Ada tangan. Boleh, Bu? Gimana sih itu kalimatnya? Nah, Mengajari Wati. laptop. Mengajari Wati. Oh, baik. Iya, itu saja. Menurut kelompok Rian bagaimana dengan nomor 10 nih? Itu kurang ada penggunaan laptop gitu, Bu. Wati menggunakan laptop. Boleh. Ya, betul sekali pendapat dengan Rian. Benar ya? Ya, terima kasih. Selamat duduk. Sependapat dengan Rian tadi ya. Ibu mengoreksi ada nomor 10 tadi disampaikan benar. Wati laptop untuk bahasa sehari kita mungkin kita bisa memahami. Tapi ketika bentuk tulisan seperti ini, apalagi dipresentasikan, mungkin nanti maksud kalimatnya menjadi ambigu atau kurang jelas ya. Jadi boleh ditambahkan nanti menggunakan laptop. Kemudian ada lagi nomor 6. Bisa tolong membacakan jawabannya saja nomor 6? Ya. Permintaan Rudi dikabulkan karena permintaannya masuk akal karena nantinya laptop Rudi yang lama bisa diwariskan kepada Wati untuk mengerjakan tugas sedikit. Baik, kelompok 1 bertanya, adakah sesuatu yang aneh atau yang tidak sesuai, tidak cocok atau janggal menurut kalian dalam kalimat yang kalian buat? Ada, boleh apa? Saya suka Diwariskan.
Menjelaskan itu. Ya, jelaskan. Kamu yang jawab teman. Ya. Di bagian ini permintaan Rudi dikabulkan karena permintaannya masuk akal karena nantinya di bagian kandungan Berarti kalian ada menggunakan dua konjungsi di situ. Jadi ada dua karena. Boleh nanti diperbaiki kalimatnya ya, jadi lebih efektif lagi, lebih bagus lagi. Oke, itu saja koreksi dari saya. Selebihnya semuanya sudah bagus. Silakan kembali ke tempat dan tunjuk satu kelompok boleh. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas pertanyaan dan tanggapannya. Untuk kelompok selanjutnya, oke. Kelompok 3 boleh. Kelompok 3 boleh tepuk tangan dulu. Baik, semua dari kalian sudah melakukan presentasi dan hasilnya sudah bagus semuanya, sudah bisa dipresentasikan dengan baik meskipun ada beberapa saran dan koreksi, mohon diperbaiki lagi supaya nanti hasil kalian lebih bagus untuk dinilai ke depannya. Seperti biasa, kita mari bersama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran kita. Apa yang kalian pelajari pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 ini? Apa yang kalian pelajari? Boleh? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Aditya Pratama. Kita hari ini mempelajari tentang definisi dari negosiasi. Negosiasi. Kemudian selain definisi apa lagi? Kesimpulan. Ciri-ciri negosiasi. Ciri-ciri negosiasi, betul. Kemudian selain ciri negosiasi, satu lagi tadi ada apa? Kesimpulan negosiasi. Pengertian sama dengan definisi? Kalau kesimpulan, Bu? Kesimpulan? Oh, negosiasi. Menyimak dari simakan tadi apa yang kita pelajari? Definisi nominal. Sebelum menyimak definisi nominal, ini tadi sudah dipegang BPI pakai akar. Bahasa yang sopan itu termasuk ke dalam apa sih? Ciri atau bagian apa? Masuk sih bahasa yang sopan, ciri. Definisi. Kemudian ada tadi disebutkan kalimat persuasif. Itu namanya apa? Ayo apa? Tapi itu sudah. Ayo. Apa? Iya. Apa? Hal-hal yang perlu diperhatikan. Untuk definisinya, negosiasi berarti proses tawar-menawar tujuannya untuk mencapai kesepakatan. Betul, negosiasi itu ya, cirinya nanti kalian lihat lagi hal yang perlu diperhatikan. Kemudian kalian sudah mampu menyimak teks negosiasi dengan baik. Terlihat tadi bahwa dari hasil jawaban kalian 85% semuanya sudah terjawab dengan benar, meskipun hanya ada koreksi penulisan dan lain sebagainya tadi ya. Saya ada soal evaluasi, yang mana ini nanti akan menjadi penilaian individu kalian. Tautannya akan saya bagikan di grup WhatsApp. Jadi silahkan kalian kerjakan. Sebelum mengerjakan, saya minta kalian kembalikan meja kursinya dulu ke tempat asal. Ya. Ya, semua sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Sekarang saya minta kalian mengerjakan soal evaluasi. Ada 10 soal pilihan ganda, silahkan dikerjakan dengan benar. Ya, jadinya saya bagikan. Itu sudah saya bagikan ya. Selamat mengerjakan.
kasih dan sudah masuk laporannya ke tempat saya. Sepertinya semuanya nilainya cukup bagus, artinya sesuai dengan tujuan kita pembelajaran tadi bahwa kalian mampu mengevaluasi informasi yang terdapat dalam teks negosiasi. Kemudian, apakah kalian mengalami kesulitan dalam memahami materi pada pembelajaran kali ini? Ada kesulitan? Tidak, alhamdulillah. Jika tidak ada kesulitan, alhamdulillah sekali. Berarti kalian nanti bisa menyimak dengan baik. Kemudian, bagaimana pembelajaran kalian hari ini? Apakah kalian sudah bekerja sama dengan teman dengan baik? Baik ya, melalui presentasi, melalui diskusi kelompok, semuanya sudah mendapatkan atau bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Itu yang saya lihat, itu yang saya nilai dari kegiatan diskusi kalian. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Seperti biasa, saya pesan kepada kalian tetap semangat dan jangan menyerah untuk selalu positif dalam berkegiatan. Sebelum pulang dan mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, saya minta tolong pimpin doanya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.